Halo semuanya, pada kali ini kami dari kelompok 6 akan melakukan olah data menggunakan aplikasi Stata. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Melisa dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lia. Baik, untuk selanjutnya kita akan eh, melakukan olah data. Yang pertama kita buka aplikasi Stata. Lalu kita akan mengimpor file yang akan kita olah. Baik, itu eh, kita centang yang import first row, lalu kita oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan review data, di mana kita akan melihat pada data editor. Pastikan data tidak ada variabel berwarna merah atau string. Di sini terdapat data merah, maka kita akan mengetik komen yaitu encode. eh, kita klik yang akan diubah, lalu generate menjadi KD. Nah, bisa kita lihat lagi, di sini datanya sudah biru, namun ada dua data yang tidak kita perlukan. Maka kita akan menghapus dengan cara ketik command drop, pilih yang tidak diperlukan. Kita lihat kembali, datanya sudah hilang dan data merah sudah menjadi biru. Nah, data string tidak dapat dianalisis kecuali telah diubah menjadi data numerik dengan cara mengetikkan kode yang telah saya paparkan dan pastikan juga tidak ada data yang salah input. Baik, selanjutnya setelah kita memastikan data tidak ada yang salah input, kita akan merename variabel seperti rename x1 yang dimana pada data Excel yang telah diberikan, yaitu modal intelektual. Lalu kita rename yang X2 menjadi struktur modal. Rename juga yang Y menjadi nilai perusahaan dan rename juga yang Z menjadi kinerja keuangan. Baik, sekian saja akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita ketik xtz kd dan tahun. Yang di mana data penelitian berbentuk panel tidak seimbang dengan perusahaan KD sebagai unit analisis dan periode tahunan 2014 hingga 2019 sebagai dimensi waktu. Nah, di mana struktur data ini memungkinkan analisis yang menangkap perbedaan antar perusahaan dan perubahan dari waktu ke waktu, sehingga layak digunakan untuk regresi data panel. Lalu kita summarize nilai perusahaan. Terus kinerja keuangan, modal intelektual, dan struktur modal.
Berdasarkan 48 observasi, nilai perusahaan memiliki rata-rata 3,24 dengan variasi yang cukup besar, di mana itu menunjukkan adanya perbedaan nilai perusahaan yang signifikan antar perusahaan dan waktu. Kinerja keuangan memiliki rata-rata positif sebesar 0,15, namun dengan nilai minimum negatif, yang menandakan tidak semua perusahaan berada pada kondisi kinerja yang baik. Lalu modal intelektual rata-rata sebesar 2,47 dan menunjukkan variasi yang cukup lebar mengindikasikan perbedaan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset intelektualnya. Sementara itu, untuk yang struktur modal memiliki rata-rata 0,60 dengan rentang nilai yang cukup luas menunjukkan perbedaan kebijakan pendanaan antar perusahaan. Lalu kita asdok summarize. Koma replace yang dimana ini itu digunakan untuk menyajikan hasil statistik deskriptif yang sama seperti perintah summarize, tetapi hasilnya diekspor ke dalam file Word. Opsi replace berarti file Word yang lama diganti dengan output terbaru. Perintah ini tuh tidak menghasilkan analisis baru, hanya berfungsi untuk dokumentasi hasil statistik deskriptif agar siap digunakan dalam laporan atau skripsi. Selanjutnya kita tab stat, nilai perusahaan, lalu kinerja keuangan, modal intelektual, struktur modal, koma, stats, min, SD, min, dan max. Lalu tutup kurung. Yang dimana dapat dilihat pada tabel yang udah ada, di mana hasil Tabstat itu menunjukkan bahwa data penelitian ini itu memiliki variasi yang cukup besar. Nilai perusahaan dan modal intelektual menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perusahaan. Sementara kinerja keuangan memiliki nilai rata-rata positif, namun masih terdapat perusahaan dengan kinerja negatif. Struktur modal juga bervariasi, mencerminkan perbedaan kebijakan pendanaan antara perusahaan. Secara keseluruhan, data ini layak digunakan untuk analisis regresi panel. Selanjutnya kita asdok tabstat. Yang dimana ini digunakan untuk menyimpan hasil tabel statistik deskriptif seperti min, standar, deviasi minimum, dan maksimum ke dalam file Word. Nah, perintah ini tidak menghasilkan analisis atau nilai baru, melainkan hanya mendokumentasikan hasil tabstat agar tidak digunakan dalam laporan, skripsi, atau presentasi. Lalu kita run XTZ KD tahunnya untuk melanjutkan uji pemilihan model. Selanjutnya, kita rek kinerja keuangan, modal intelektual, dan struktur modal. Di mana model regresi signifikan prop F sama dengan 0,00 dengan R kuadrat sebesar 0,378, yang dimana modal intelektual itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan struktur modal berpengaruh positif namun signifikansinya lemah. Selanjutnya kita ekstrek kinerja keuangan, modal intelektual, dan struktur modal, lalu koma, FE. Hasil fixed effect model atau FE ini menunjukkan bahwa model signifikan. Dengan R kuadrat Wittin sebesar 0,659, artinya sekitar 65,9% variasi kinerja keuangan dijelaskan oleh variabel dalam model.
Modal intelektual dan struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu uji F individual menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar perusahaan. Lalu kita ekstrek kinerja keuangan, tapi kita ganti pakai RE. Lalu yang dimana nilai probabilitas menunjukkan bahwa modal intelektual dan struktur modal sama-sama sangat signifikan mempengaruhi kinerja keuangan. Demikian juga intercept. Hal ini menegaskan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kinerja keuangan tidak terjadi secara kebetulan dan dapat dipercaya secara statistik. Jadi, berdasarkan uji Chow, FE, fixed effect adalah model yang paling tepat untuk data ini karena menangkap perbedaan antar perusahaan dan menghasilkan estimasi koefisien yang lebih akurat dibanding OLS. Untuk selanjutnya, kami akan menjalankan uji LM test, yang dimana XT test 0. Nah, ini hasil uji LM test ini menunjukkan nilai Cibar 2 sebesar 4,59 dengan probabilitas 0,016 yang berarti menolak hipotesis 0 bahwa variansi efek individu antar perusahaan sama dengan 0. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan signifikan antara perusahaan sehingga model OLS biasa tidak memadai dan random effect ini lebih tepat dibanding dengan OLS. Lalu kitaran F dan RE untuk menguji Hausman, yang dimana itu eksterek, kinerja keuangan, lalu modal intelektual dan struktur modal, FE. Kitaran. Setelah kita running, kita simpan dengan EST store, yang dimana itu menyimpan hasil regresi FE. Lalu kita run eksterek yang model yang RE. Lalu EST store menyimpan hasil regresi RE. Setelah merunning, kita akan melakukan uji Hausman dengan Hausman FE RE, sigma mor. Yang dimana hasil uji Hausman ini menunjukkan C2 sebesar 16,50 dengan probabilitas 0,003 yang berarti menolak hipotesis 0 bahwa perbedaan koefisien antara model fixed effect dan random effect tidak sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa efek individu antar perusahaan berkorelasi dengan variabel independen, sehingga estimasi RE menjadi tidak konsisten. Oleh karena itu, model FE lebih tepat digunakan untuk menganalisis pengaruh modal intelektual dan struktur modal terhadap kinerja keuangan. Dengan FE memberikan estimasi yang lebih akurat dan konsisten dibanding RE. Lalu kita run kembali model FE karena dipilih untuk pemilihan model. Selanjutnya kita akan uji asumsi klasik. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas yang dimana kita ketik predik, lalu resit, E. Perintah predik resit E ini digunakan untuk menghitung dan menyimpan residual dari regresi terakhir ke dalam variabel bernama resit. Residual ini merupakan selisih antara nilai aktual kinerja keuangan dan nilai yang diprediksi oleh model yang berguna untuk melakukan analisis diagnostik, seperti pengecekan normalitas, homoskedasitisitas, atau autokorelasi. Dihasilkannya 7 nilai missing menunjukkan adanya observasi yang tidak memiliki residual. Biasanya karena efek tetap tidak teridentifikasi pada beberapa perusahaan atau data yang hilang. Lalu kita SK test resit.
Seperti yang sudah tertera, hasil uji normalitas residual dengan SKTES ini menunjukkan bahwa residual tidak menunjukkan skewness yang signifikan, yang dimana P sama dengan 0,3510, namun terdapat sedikit deviasi pada kurtosis, yang dimana P sama dengan 0,0458. Meskipun demikian, uji gabungan atau joint test memberikan nilai P sebesar 0,0896, yang berarti secara keseluruhan residual dapat dianggap mendekati normal. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual pada model FE terpenuhi sehingga hasil regresi dapat digunakan untuk analisis inferensial. Lalu kita fifth, koma uncentered. Yang dimana nilai FIF itu lebih kecil dari 10, yang dimana tidak ada indikasi multikolinearitas yang serius antar variabel independen. Artinya modal intelektual dan struktur modal itu dapat digunakan bersama dalam model regresi tanpa masalah redundasi informasi. Lalu kita XT tes 3. Hasil modified wall test menunjukkan C2 sebesar 3481,96 dengan P 0,00, yang berarti menolak hipotesis nol bahwa variansi residual sama di semua perusahaan. Dengan kata lain, terdapat heteroskedasisitas antar grup pada model FE, sehingga variansi residual berbeda antar perusahaan dan model FE standar mungkin tidak menghasilkan standar error yang valid. Hal ini menandakan perlunya menggunakan robust standard errors untuk mendapatkan estimasi yang lebih andal. Lalu kita ketik XT serial, kinerja keuangan, modal intelektual, dan struktur modal. Yang dimana hasil Wooldrake test menunjukkan nilai F sebesar 1,687 dengan probabilitas 0,2352, yang berarti gagal menolak hipotesis nol. Hal ini mengindikasikan bahwa residual dari model panel data tidak mengalami autokorelasi orde pertama. Dengan kata lain, nilai residual untuk setiap perusahaan bersifat independen antar waktu, sehingga asumsi independensi residual terpenuhi dan estimasi regresi dapat dianggap valid dari sisi autokorelasi. Baik, selanjutnya kita ekstrek kinerja keuangan, lalu modal intelektual, struktur modal, koma, FE, VCE, klaster KD. Hasil regresi fixed effect dengan robust standar error cluster by KD menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan heterokedasisitas antar perusahaan, struktur modal tetap berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Koefisien 0,644 dan P 0,032. Sementara itu, modal intelektual menjadi kurang signifikan, yang dimana koefisiennya itu 0,131 dan P 0,093. Setelah penyesuaian robust, meskipun arah pengaruhnya tetap positif, probabilitas F itu 0,0576 menunjukkan model secara keseluruhan hampir signifikan pada tingkat 5%. Hal ini menegaskan bahwa pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan kuat dan konsisten antara perusahaan, sedangkan pengaruh modal intelektual lebih lemah ketika variansi residual antara perusahaan diperhitungkan. Selanjutnya kita akan asdok untuk
menyimpan output hasil analisis data ke file Word. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya kita akan eh, menguji eh, yang kedua, yaitu Y terhadap X1 dan X2. Yang pertama, seperti tadi, kita akan menjalankan terlebih dahulu PLS dengan kode reg, nilai perusahaan, modal intelektual, dan struktur modal. Nah, hasil regresi berdasarkan 48 observasi menunjukkan bahwa eh, modal modal intelektual dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Koefisien keduanya positif, tetapi pada nilai P masing-masing lebih besar dari 0,05, sehingga efeknya tidak dapat dipastikan. Secara keseluruhan, model regresi tidak signifikan, di mana F sama dengan 0,72 dan P sama dengan 0,492, dan hanya menjelaskan sekitar 3% variasi nilai perusahaan dengan R kuadrat 0,031, menunjukkan bahwa variabel lain kemungkinan lebih dominan dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Analisis ini didasarkan pada 48 observasi, sehingga kesimpulan hanya berlaku pada sampel tersebut, dan mungkin berbeda jika menggunakan data lebih besar atau variabel tambahan. Selanjutnya, kita akan menjalankan model FE, di mana itu XT-reg, nilai perusahaan, modal struktural, mohon maaf, modal intelektual, dan struktur modal, koma, FE. Nah, eh, regresi fixed effect dengan 48 observasi menunjukkan bahwa modal intelektual dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana P eh, lebih lebih besar 0,05. Meskipun modal overall tidak signifikan, di mana F sama dengan 1,33 dan P sama dengan 0,276. Uji efek tetap antar perusahaan signifikan, di mana F sama dengan 4,78 dan P sama dengan 0,0006, menandakan perbedaan tetap antar perusahaan berpengaruh pada nilai perusahaan. Selanjutnya, kita akan merunning uh, model RE dengan mengetikkan STR, nilai perusahaan, modal intelektual, struktur modal, RE. Nah, hasil regresi random effect atau RE dengan 48 observasi menunjukkan bahwa modal intelektual dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Model secara keseluruhan juga tidak signifikan, di mana Walchick kuadrat sama dengan 0,65 dan P sama dengan 0,722. Proporsi varians yang disebabkan oleh perbedaan antar perusahaan cukup rendah, menandakan sebagian besar variasi nilai perusahaan berasal dari faktor dalam perusahaan itu sendiri, bukan perbedaan antar perusahaan. Nah, berdasarkan data yang di running, yaitu kita menguji Chow, di mana hasil uji Chow, model fixed effect lebih tepat digunakan dibandingkan PLS, karena terdapat perbedaan tetap yang signifikan antar perusahaan. Nah, uji F untuk semua efek tetap menunjukkan nilai F sama dengan 4,78, dengan P sama dengan 0,0006. Sehingga H0 bahwa PLS lebih tepat ditolak. Hal ini menandakan bahwa variasi nilai perusahaan
sebagian dipengaruhi oleh karakteristik spesifik masing-masing perusahaan, sehingga model FE lebih akurat menangkap pengaruh variabel independen terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, kita akan uji LM, di mana kita menjalankan ST tes 0. Nah, berdasarkan hasil LM test, model random effect lebih tepat digunakan dibandingkan PLS. Hasil uji menunjukkan cik bar kuadrat sama dengan 8,64 dengan P sama dengan 0,0016. Sehingga H0 bahwa variance efek acak antar perusahaan sama dengan 0. Berarti ditolak. Hal ini menandakan terdapat variasi signifikan antar perusahaan yang mempengaruhi nilai perusahaan sehingga model RE lebih akurat menangkap pengaruh variabel independen. Selanjutnya, yaitu kita akan uji Hausman. Tapi kita menjalankan model FE terlebih dahulu, lalu kita menyimpannya dengan estimate store FE yang akan terletak pada bagian kanan. Nah, selanjutnya kita menjalankan model RE dan menyimpannya juga dengan estimate store RE. Nah, selanjutnya kita akan uji Hausman dengan Hausman FE RE sigma more. Nah, berdasarkan Hausman test, model random effect lebih tepat digunakan dibandingkan peak effect. Nah, uji Hausman menunjukkan C kuadrat yaitu 5,66 dengan P sama dengan 0,0591 sehingga perbedaan koefisien antara FE dan RE tidak signifikan secara sistematis, menandakan RE konsisten dan efisien. Nah, analisis regresi RE dengan 48 observasi menunjukkan bahwa baik modal intelektual maupun struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, proporsi varians yang disebabkan oleh perbedaan antar perusahaan menunjukkan bahwa sebagian variasi nilai perusahaan berasal dari perbedaan antar perusahaan, tetapi mayoritas variasi berasal dari faktor dalam perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, model RE dapat digunakan untuk menangkap pengaruh variabel independen sambil memperhitungkan variasi antar perusahaan. Selanjutnya, itu kita merunning model RE karena kita telah memilih model RE untuk uji asumsi klasiknya. Sebelum itu, sebelum uji asumsi klasik, kita menyimpannya terlebih dahulu dengan estimate store rebrace yang akan tersimpan juga di sebelah kanan. Selanjutnya, yaitu kita akan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas, di mana kita ketikkan komennya, yaitu predict receipt underscore RE, E. Nah, di sini hasil output menunjukkan ada 7 observasi yang tidak memiliki residual. Kemungkinan karena data panel tidak lengkap untuk beberapa kelompok atau perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan SK test. Mengetikkan komen SK test
feed underscore RE. Nah, residual dari model random effect tidak berdistribusi normal, yang mengindikasikan bahwa asumsi normalitas klasik pada model regresi panel tidak terpenuhi. Hal ini perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi validitas uji statistik dan interval kepercayaan. Namun kita bisa lanjut dulu ke uji multikolinearitas dengan mengetikkan komen fit, koma, unchained. Nah, hasil dari FIP menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas moderate di model regresi. Nilai ini untuk modal intelektual sebesar 5,31 menunjukkan kolerasi sedang dengan variabel lainnya, sedangkan struktur modal memiliki VIF 2,52 yang masih tergolong rendah hingga sedang. Konstanta memiliki VIF 7,61, namun biasanya tidak menjadi fokus utama. Nah, rata-rata VIF sebesar 5,15, menegaskan adanya kolerasi antar variabel independen yang cukup, sehingga koefisien regresi perlu diinterpretasikan dengan hati-hati, meskipun model tetap dapat digunakan untuk analisis. Selanjutnya, kita akan uh, uji autokorelasi dengan mengetikkan ST serial nilai perusahaan, modal intelektual, struktur modal. Nah, berdasarkan hasilnya, residual model panel data menunjukkan adanya autokorelasi orde pertama, di mana nilai M sama dengan 169,227 dengan P sama dengan 0,0000 kurang dari 0,05 menandakan H0 bahwa tidak ada autokorelasi ditolak. Hal ini berarti nilai residual pada suatu periode berkorelasi dengan residual pada periode sebelumnya, sehingga uji T dan F pada model regresi bisa tidak lagi valid. Untuk mengatasi hal ini, analisis sebaiknya menggunakan robust standard error atau cluster robust standard error per perusahaan agar hasilnya koefisien tetap dapat diinterpretasikan secara akurat. Nah, maka dari itu, kita akan menjalankan uji robustnya. Dengan merunning dulu STREG nilai perusahaan, modal intelektual, dan struktur modal, RE. Lalu kita kembali mengetikkan extract nilai perusahaan, modal intelektual, struktur modal, RE, lalu ditambah dengan PCE robust. Nah, hasil regresi random effect dengan robust standard error menunjukkan bahwa modal intelektual di mana koefisiennya sama dengan 0,154 dan P sama dengan 0,657 dan standar modal yaitu koefisiennya sama dengan minus 0,627, P sama dengan 0,474, tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena P value keduanya lebih besar dari 0,05. Nah, penggunaan robust standard error menyesuaikan
varians residual untuk mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi antar perusahaan, sehingga uji signifikan koefisien menjadi lebih valid. Konstanta tetap signifikan, yaitu di mana koefisiennya sama dengan 3,235 dan P-nya yaitu sama dengan 0,009. Nah, proporsi varians yang disebabkan oleh perbedaan antar perusahaan menunjukkan bahwa sekitar 30% varians nilai perusahaan berasal dari perbedaan antar perusahaan. Sementara sisanya berasal dari faktor dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan menyimpannya kembali dengan estimate res estimate restore brace yang tentunya akan muncul di sebelah kanannya lagi. Lalu kita jika ingin hasilnya dikeluarkan dalam bentuk outrack, maka kita akan mengetikkan komennya outrack 2 using hasil underscore RE doc replace. Kita bisa lihat di bagian ini nanti akan muncul outrack-nya. Selanjutnya, kita akan men-running untuk clusternya, di mana kita mengetikkan streg nilai perusahaan, modal intelektual, struktur modal, koma, RE, VCE, cluster, KD. Nah, di mana hasil regresi random effect dengan cluster robust standar error per perusahaan menunjukkan bahwa modal intelektual, yaitu koefisiennya sama dengan 0,154, P-nya sama dengan 0,657, dan struktur modal, yaitu koefisiennya sama dengan minus 0,627, P sama dengan 0,474, tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Karena P-value-nya keduanya lebih dari 0,05. Penggunaan cluster robust standar error menyesuaikan variabel residual dalam tiap perusahaan, sehingga uji signifikan koefisien lebih valid meskipun ada autokorelasi atau heteroskedastisitas antar observasi dalam perusahaan yang sama. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan kembali hasilnya, yaitu estimate store RE underscore cluster. Setelah itu, jika kembali ingin melihat hasilnya dalam bentuk outrack, kita bisa mengetikkan kembali yaitu outrack 2 using hasil underscore RE titik doc, replace. Nah, kalian bisa mengklik ini untuk melihat hasil outrack-nya. Nah, tapi jika kalian ingin berupa
asdoc, kita dapat mengetikkannya dengan asdoc strek nilai perusahaan, modal intelektual, struktur modal, koma RE, PCE, cluster, KD, list. Nah, maka hasilnya dapat dilihat dalam My File dokumen. Baik, sekian saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian tutorial pengolahan data menggunakan Stata. Semoga penjelasan tadi mulai dipahami dan bisa membantu dalam mengolah data dengan lebih efektif. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.